Karena banyak sekali sekarang ibu-ibu menyusui yang nggak mau menyusui bayinya, ya kan? Ya kan, benar sekali, tidak semuanya mau menyusui. Dengan meningkat ya? Iya, mungkin lebih meningkat, benar, karena keinginan bahwa menyusui itu penting, itu sudah mulai banyak yang tahu. Sebenarnya cerita sedikit dokter, kenapa sih menyusui itu penting? Kita langsung ke pokok permasalahannya. Iya, nomor satu tentu kalau yang muslim ini lagi bulan Ramadan ya, menyusui itu perintah Allah. Baik. Itu ada di Quran, beberapa surat. Iya. Kemudian yang kedua, kenapa menyusui itu menjadi penting? Karena itu mencegah banyak sekali penyakit yang akan kita derita di kemudian hari kalau si bayi tidak menetek atau si ibu tidak menetek. Baik, banyak sekali hal yang terjadi pada bayi atau kepada ibu yang tidak menyusui atau bayi yang tidak menetek, yang tidak disusui. Baik, seperti apa yang terjadi dokter kalau seorang bayi tidak disusui? Atau mungkin bisa langsung juga dengan slide, kira-kira bagaimana sih sebenarnya dokter cara menyusui yang baik, atau bagaimana cara yang tepat dan posisi yang baik? Yang paling penting adalah pada waktu hamil, sebaiknya seorang ibu itu sudah belajar, ditemani suami, ditemani nenek, bagaimana sih pentingnya ASI, kemudian apa sih cara-caranya. Saya tahu, itu konselingnya ya dokter ya? Konseling. Baik, seperti apa? Silakan, mungkin ada alat peraganya, mungkin ini bisa dilihat slide-nya. Yang kita perlu ketahui adalah bayi itu begitu lahir, nanti ASI-nya itu tidak keluar sebanyak yang dibayangkan. Karena kapasitas lambung bayinya cuma sebesar ini. Oh, bayi baru lahir itu lambungnya bisa di zoom mungkin kameramen ya. Jadi hanya sekecil itu. Iya, kelereng lebih kecil sedikit dari kelereng ya. Sehingga bayi itu akan keluar ASI, ibunya akan keluar ASInya juga seperti ini per kali minum. Jadi tidak dibayangkan langsung banyak. Apalagi kemudian ibunya merah payudara kok nggak keluar gitu. Iya. Jadi wajar aja kalau di awal ASI nggak keluar terlalu banyak, karena memang lambungnya juga masih kecil. Jadi kalau kita mengeluarkan menyusui dan ASInya keluar sedikit, nggak perlu khawatir kurang, karena lambung si bayi juga memang masih kecil. Baik. Kita melihat kecukupan ASI itu dari diuresis atau kencingnya. Jadi kencingnya itu gimana? Kalau sekali sehari pada 24 jam pertama sudah cukup. Baik. Hari kedua 2 kali sehari, hari ketiga 3 kali sehari seperti itu. Nah, hari ketiga baru sebesar ini. Jadi pada hari ketiga inilah mulai the milk is coming in, atau artinya ASI mulai keluar lebih banyak. Ya. Jadi sebetulnya tidak menunggu ASI banyak, baru 3 hari ya dok ya? Hari ketiga lebih besar sedikit. Nah kalau yang sudah sebesar itu dokter? Ini hari ke-10. Baik. Jadi sudah ajak, jadi sudah makin lama dia makin besar, dan nanti pada saatnya baru dia seperti normal pada umumnya ya dokter ya. Baik dokter. Nah sekarang kita sudah mengetahui bahwa itulah yang terjadi. Jadi nggak perlu khawatir ibu-ibu di rumah kalau baru menyusui pertama kali ASInya nggak banyak langsung mau dikasih cekok dengan susu botol, jangan dulu. Nah sekarang bagaimana dokter kalau kita ingin mengetahui bahwa seseorang nih, seorang ibu pertama kali baru melahirkan, kemudian ASInya keluar, jangan nggak ngerti nih, belum tahu dengan baik bagaimana cara menyusui yang baik. Dan kita sudah memiliki alat peraga dengan baby yang lucu dan cantik ini. Bagaimana dokter sebaiknya? Yang paling penting adalah bayi itu tidak dipisahkan dari ibu. Jadi bayi begitu lahir itu nanti harus langsung ditaruh di dada ibu. Namanya IMD ya dokter ya? Inisiasi menyusui. Inisiasi menyusui dini. Jadi itu. Baik. Jadi sebenarnya pada waktu baru lahir bayi itu nggak boleh dijauhkan dari ibunya. Dibersihkan dulu apa langsung dokter? Cuma dikeringin aja. Kalau IMD itu ditempelkan berapa lama dia ditaruh aja, nanti bayinya akan mencari sendiri. Biasanya bayi akan mendapatkan puting ibunya itu di menit ke-40 atau 50. Sabar ya, jangan buru-buru, harus sabar. Minimal 1 jam. Oke. Jadi 1 jam boleh? Boleh. Justru harus 1 jam. Kalau misalnya cuma ditaruh di dada 5 menit bukan IMD. Baik. Jadi maksudnya tanpa perlu dibiasakan kalau bayi-bayi persalinan kan kita ada suction dan sebagainya dokter. Tidak perlu dulu ya. Bisa langsung diberikan ke si ibunya. Kita keringin. Belum jadi langsung. Ya, kita keringin, kecuali tangannya nggak dikeringin karena ini bau air ketuban ada di sini. Baik. Jadi nggak disuntik, nggak ditimbang, nggak apa, cuma dikeringin aja terus ditaruh. Kalau dia sesar kita naruhnya begini. Kalau dia lahir biasa kita naruh begini. Baik, karena si ibunya tidur ya. Jadi begitu. Baik dokter. Nah sekarang kebetulan langsung bagaimana sebenarnya cara menyusui yang baik? Kalau ada slide juga bisa langsung. Yang paling penting adalah ini adalah slide. Kalau yang ini sorry. Ini contoh posisi menyusui ya. Contohnya, jadi menyusui bayinya itu harus segera ditaruh di ibu, dan ingat bahwa kalau ini payudara, maka bayi itu menetek bukan di puting sini,
tetapi di seluruh areola. Seluruh areolanya. Oleh karena itu menaruh bayi itu harus betul. Posisinya itu kalau kita taruh begini, bayinya kan akan nengok. Iya. Jadi dia akan hanya mengambil puting. Iya. Karena itu jadi yang benar bayinya harus begini. Iya, agak ditungkapkan. Iya, betul. Dipeluk dengan erat. Semua areolanya. Iya, dan tangannya ini harus berada di belakang. Memeluk ibunya. Di ketiak ibu, di bawah ketiak ibu. Sehingga kalau bayinya di bedong misalnya, kemudian ada di sini, itu kan tangannya jadi ngeganjel. Iya, betul. Jadi bayinya jadi tidak nyaman. Iya, iya. Seperti ini, posisinya boleh duduk, boleh sambil tidur miring, ya. Kalau menyusui sambil tidur miring ini sebenarnya boleh nggak sih dokter? Oh boleh, sangat boleh. Boleh ya. Justru kita menganjurkan bayi itu bedding in atau kelonan tidurnya sama bayi supaya kontaknya bagus. Dan kita sebut baby moon. Kayak orang honeymoon kan tidurnya ada satu tempat tidur. Jadi bukan honeymoon tapi baby moon. Baby moon. Baik. Betul. Jadi pemirsa, tapi jangan kelupaan, jangan sampai ketiduran bayinya terketimpa lagi. Jadi yang penting adalah harus ada kedekatan antara ibu dan bayinya. Nah dokter, tadi sudah sempat saya melihat sedikit tadi slide-nya. Bagaimana sih sebenarnya kalau kan kadang-kadang nih ya namanya di rumah sakit, kalau ibunya sudah panik, ya bayinya juga nggak keluar, nggak udah teriak-teriak nangis, asinya juga udah nggak keluar, tetap diberikan juga melalui DOT misalnya, ya kan walaupun awal mungkin kita memberikan sebenarnya bagusnya sih ASI. Kalau berikutnya dia masih diberikan kombinasi antara ASInya sambil menunggu ASInya lebih banyak dengan kombinasi dengan susu botol, itu kira-kira caranya seperti apa dokter? Ya jadi sama sekali kalau menurut WHO jangan memberikan DOT, dan udah masuk peraturan pemerintah kita nomor 12 tahun 2000 nomor 33 tahun 2012. Jangan sekali-kali memberikan DOT atau empeng kepada bayi yang lagi netek. Karena itu kita lihat ya, kalau dia ngedot maka dia akan netek di puting. Baik. 2 kali aja dikasih DOT, bayi itu udah nggak bisa netek lagi. Kenapa? Karena sudah lebih enak minum pakai DOT ya, lebih banyak dapatnya. Jadi dia malas untuk dapatnya dan ASI ibunya kalau nggak disip-sip jadi nggak keluar. Jadi ASI itu bukannya nungguin banyak baru dikasih. Betul. Bisa banyak kalau bisa. Baik, dokter. Kan tadi perbedaan cara menyusu pada DOT dan pada payudara. Betul. Kalau banyak ibu-ibu yang suka memompa payudaranya, ya kan dokter? Nah itu kira-kira ada efeknya nggak dengan payudaranya? Apakah katanya ada yang mengatakan bahwa lebih sering maka lebih cepat kering air susunya? Akhirnya lebih bagus tetap harus disusuin. Ya, tetap lebih bagus harus disusuin karena seberapa lama sih orang tahan mompa-mompa begitu. Kedua, karena tidak ada bonding, tidak ada ikatan batin. Menetek itu maksudnya biar ibunya ini ada ikatan batin sama bayinya. Kalau ibunya cuma merah-merah terus dikasih sama orang lain, berarti tidak sama sekali tidak ada ikatan batin sama ibunya. Hanya mendapatkan ASI. Jadi tidak mendapat keseluruhan menetek yang bagus. Oleh karena itu bayi yang ditetek itu memang berisiko untuk lebih rendah resikonya untuk terjadi gangguan jiwa di kemudian hari. Karena kan selalu didekap sama ibunya, disayang-sayang gitu ya. Sehingga itu ke ibunya juga lebih merasa dibutuhkan. Ikatan batinnya, ibunya merasakan itu sebagai ibunya juga resiko kanker payudaranya sangat berkurang. Nah, berbicara masalah resiko, apa yang terjadi kepada ibu-ibu yang kalau menyusui ternyata sebenarnya harus menyusui, tetapi dia tidak mau menyusui bayinya? Tadi berisiko mengatakan resiko kanker payudara, kanker ovarium, kanker korpus rahim, jadi badan rahim, kemudian berisiko pikun, Alzheimer juga. Banyak sekali loh pemirsa. Sebenarnya penyakit tadi sudah sempat ya dikatakan Alzheimer dan sebagainya. Dan menyusui yang baik kan ada yang 6 bulan mengatakan dok, ada yang bagusnya 2 tahun. Sebaiknya seorang ibu menyusui berapa lama dokter? Menyusui itu yang doang, yang eksklusif 6 bulan, tetapi kemudian akan diteruskan sampai 2 tahun. Itu bagus, yang paling bagus tentu di 2 tahun. Tetapi lebih dari 2 tahun, ASInya masih bagus, cuman anaknya menjadi kurang mandiri. Baik, tetap bagusnya sampai 2 tahun ya dokter ya? Karena fase oralnya jadi panjang sekali. Iya, nanti kita bahas lagi ya. Pemirsa Anda di rumah boleh bertanya kemari atau mengirimkan pertanyaan Anda ke email kami di halodokter.tvri@gmail.com atau bisa memfollow Twitter kami di @halodokter_tvri. Kami akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter. Ya, pemirsa kembali di Halo Dokter. Jadi bagi Anda di rumah yang ingin bertanya bisa mengirimkan ke email kami di halodokter.tvri@gmail.com atau bisa memfollow Twitter kami di @halodokter_tvri. Dokter Asti akan menjawab pertanyaan seputar mengapa menyusui itu penting. Nah dokter, tapi sebelum kita menjawab beberapa Twitter dan email banyak sekali sih. Mungkin kita bahas dulu yang terakhir. Tadi sempat dokter memberikan bahwa banyak sekali kelainan yang terjadi. Ternyata bukan ibunya nggak menyusui dan nggak mau si babynya yang nyusu, tapi ternyata ada sesuatu kelainan yang menyebabkan
dijelaskan, mungkin kalau digambar bisa ditampilkan bahwa ini kelainan yang baru ditemukan atau sering sekarang ditemukan ya dokter ya, yang menyebabkan bayi sulit menyusui. Bisa diberikan penjelasan dokter? Ada keadaan-keadaan di mana bayi itu menjadi susah menetek karena lidahnya itu pendek. Jadi kalau misalnya ini lidah mestinya tidak terikat, ini terikat. Kadang di depan sekali sehingga bayi ini menjadi sulit menetek. Ibu udah netein, bayinya nggak naik-naik timbangannya, atau kalau ibunya kebetulan putingnya kecil, maka terjadi gesekan di puting sehingga terjadi lecet yang sangat parah, bahkan bisa sampai mastitis dan abses. Baik dokter, tadi sepertinya ada tali ya. Betul. Jadi itu yang menyebabkan dia tidak bisa membuka dan tidak bisa menghisap dengan baik air susu ibunya. Ya. Nah kalau begitu dilakukan apa terhadap bayi ini? Biasanya kita gunting sedikit aja. Sebetulnya itu sangat mudah ya. Jadi kan itu cuma tipis. Tidak harus dioperasi atau enggak ya? Iya, maksudnya operasi kecil ya, seperti orang menindik saja. Baik, tapi ringannya nggak perlu khawatir. Baik dokter, sekarang kita mulai menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ini pertanyaan melalui Twitter kami dari Sylvia, menanya bahwa mengapa sih ASI saya tidak keluar pada saat anak saya lahir? Ya, itu adalah hal yang sangat sering dikeluhkan karena belum belajar mengenai bola yang tadi kita katakan. Bola itu panik jadi udah panik karena dipencet-pencet, payudaranya dipencet-pencet, ternyata nggak keluar-keluar, yang dipencet putingnya, padahal kan harusnya areola. Jadi sebetulnya melihat ASI keluar atau tidak dengan melihat kencing bayi. Kalau bayinya dalam 24 jam udah sekali kencing, besokannya 2 kali sehari, maka itu sudah cukup ASInya. Cukup, jadi nggak perlu panik. Betul. Karena panik justru membuat ASI tidak banyak keluar ya dokter ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Mega Octavia menanyakan bahwa apa sebenarnya penyebab air susunya yang nggak keluar saat menyusui. Jadi bukan hanya faktor baru awal maksudnya dok, pada saat udah beberapa saatnya ASInya nggak keluar-keluar juga. Kira-kira apa nih penyebabnya? Ya itu tadi, ketidaktahuan. Oleh karena itu menurut Badan Kesehatan Dunia yang sudah juga dituangkan oleh peraturan pemerintah kita di Indonesia adalah ada 7 kontak menyusu. Pada saat hamil 28 minggu harus ketemu sama konselor. Hamil 36 minggu ketemu lagi, jadi pada prenatal. Kemudian setelah IMD, IMD itu yang tadi ditaruh, bisa itu juga ditampilkan mungkin itu mengenai IMD, menyusui tadi ya. Kontak ketiga. Kemudian kontak keempat adalah hari-hari pertama di rumah sakit tuh bayinya harus diajari netek sama ibunya. Jadi bukan hanya kunjungan dokter anak, kunjungan dokter kandungan, tapi ada dokter laktasi yang akan atau bidan yang bisa untuk melihat itu hari-hari pertama, kontak keempat. Kemudian hari ketujuh. Ya, kemudian hari ke-14 dan hari ke-40 persiapan bekerja. Dengan seperti itu maka ibu akan dikawal terus begitu. Dia akan bisa menetein sampai optimal sampai 2 tahun karena kita sudah tahu bahwa manfaatnya luar biasa. Bayi akan terhindar dari risiko kanker leukemi juga. Jadi kalau tidak menetek bayi itu risiko loh, kanker leukemi, Hodgkin. Banyak sekali ya, kanker dan penyakit yang diderita oleh sang ibu. Jadi sebaiknya memang sang ibu dan sang bayi. Baik, jadi sebaiknya memang. Nah, ini yang berikutnya nih dokter, pertanyaannya dari Novina Soraya ya. Mengapa setelah saya bekerja ASI saya tidak keluar lagi? Padahal sebenarnya ibunya ingin sekali menyusui. Wah, ini banyak sekali mengalami masalah seperti itu. Biasanya ibu-ibu yang kerja, mereka tuh melatih bayinya pakai dot. Padahal itu akan sangat mengurangi atau menghentikan proses menyusui. Jadi kalau Anda mau berhenti meneteki, maka kasihlah dot. Begitu. Oleh karena itu sebetulnya pada saat bayi umur 1 bulan harus diajarin minumin pakai gelas. Gelasnya ini murah, hanya Rp2.000 lah kurang lebih ya. Bayinya diposisikan begini, kemudian kita taruh ASInya, tapi bayinya tadi tidak dituang. Jadi bayinya akan menjilat sendiri atau menyeruput sendiri seperti itu, sehingga bayinya itu masih penasaran karena bayi harus menghisap. Kalau ibunya pulang, bayi masih mau menetek. Tapi kalau udah kita kasih dot, dia seperti dapat ibu baru. Sehingga ibunya pulang, dia udah sama sekali nggak mau menetek. Oleh sebab itu sangat dianjurkan atau sangat tidak dianjurkan memberi botol. Mungkin ibu ini tidak keluar lagi karena lama-lama bayinya tuh kebiasaan dan dia ngisepnya jadi nggak bagus. Karena kan di sini ada otot. Otot-otot ini kalau dia netek, maka itu ototnya kerjanya keras. Kalau dot dia tuh kerjanya males. Jadi dia udah kebiasaan males. Dia netek ibunya males-malesan. Betul.
lama-lama dia nggak mau netek ya habis. Baik dokter, ini sebelum menjawab pertanyaan yang keempat, tapi ada pertanyaan dari email dulu nih, kita jawab ya. Dari Gendis Roro bertanya, mengapa bayi saya dok sering menyusui tetapi itu berat badannya nggak naik-naik, nggak gemuk gitu kan, sedangkan saya melihat lidah, pada saat melihat lidah bayinya tidak menjulur keluar, dan juga kira-kira apa penyebabnya? Mungkin kalau yang dikatakan berat badan tidak semua gemuk, saya juga pernah mengalami itu dokter, bahwa anak saya berikan ASI 2 tahun, tapi saya lihat anak orang dengan susu yang tidak, malah susu botol malah lebih gemuk daripada anak saya. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah bahwa tidak selamanya anak ASI harus gemuk ya? Betul, anak ASI tidak harus gemuk, tetapi kalau gemuk itu bukan tujuan utama. Gemuk di usia berapapun itu sakit. Jadi kalau bayi gendut sekali karena susu formula itu kita tidak bahagia, sebetulnya itu sakit. Dan kalau tadi pertanyaan ibu ini, itu tadi mungkin lidahnya bayi itu pendek sehingga bayi itu kalau netek itu dia tidak optimal. Ngambilnya sedikit-sedikit berjam-jam netek, sabar tapi ya ibu, timbangannya nggak naik-naik. Kalau ada tangkainya tadi, makanya tangkai itu harus segera cari penyebabnya, ke klinik laktasi. Kemudian kita lihat di Puri Cinere ada klinik laktasi, kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Silahkan datang setiap hari kerja, nanti akan kita tangani. Ya, di sana akan dibantu ya pemirsa. Jadi nggak perlu khawatir untuk menyusui, bahwa menyusui itu sebenarnya merupakan kewajiban kita semua para ibu. Ini yang terakhir nih dokter ya, sebenarnya apakah benar nih daun katuk dapat menambah volume air ASI? Pertanyaannya bagus sekali dok, karena pada orang menyusui semua pada bikin makan sayur katuk begitu. Ada lagi kalau di Indonesia, di Sumatera Utara tuh daun bangun-bangun, betul itu menambah. Tetapi memang yang penting hisapan bayi. Jadi misalnya bayinya dikasih pakai dot, pakai alat lain, kemudian bayinya tuh tapi tidak netek, dikasih dot terus ya, ibunya makan daun katuk, daun bangun-bangun nggak bisa juga. Jadi tetap harus dibangkitkan, baru nanti makan itu. Kalau udah banyak, tambah banyak makan yang tadi. Baik, jadi sebenarnya nggak kalah pentingnya adalah konsumsi makan-makanan yang penting buat si ibu, karena makanan-makanan itu juga baik untuk mengeluarkan ASI lebih banyak dan baik untuk kesehatan si bayinya. Nah dokter, kalau melihat dari semua pertanyaan-pertanyaan ini tadi ya, sebenarnya seorang ibu itu kalau tidak memberikan ke bayinya ASI, sudah banyak tadi kejadian-kejadian atau penyakit-penyakit ya. Tetapi apa yang terjadi pada si bayi? Apakah memang bayi ini cukup hanya dengan pemberian susu botol saja tanpa susu dari ASI? Maksudnya apakah dia akan mengalami sedikit berbeda dari segi fisik, IQ dan sebagainya? Bagaimana dokter? IQ-nya lebih rendah kalau pakai susu formula. Kemudian juga dalam 1 cc ASI ada 4.000 sel antibodi, sehingga bayinya akan lebih mudah sakit. Sakitnya itu terutama adalah batuk, pilek, mencret, muntah, yang sebetulnya bisa membawa bayi itu kepada kematian. Aduh, jadi pemirsa bersama-sama kita menyusui. Dan mungkin dokter kita sembari berjalan bersama-sama ke pojok sebelah sana. Jadi di sini ada berbagai macam buah, sayur, air, susu, tempe, daging, telur, semuanya. Ini apakah baik semua dikonsumsi pada ibu-ibu yang menyusui? Baik sekali. Atau ada larangan dokter? Silakan berikan tipsnya kepada pemirsa. Sebetulnya kalau saya boleh bilang, larangan ibu menyusui itu cuma 3 yang nggak boleh dimakan. Pertama, rokok. Kedua, narkotika. Alkohol. Cuma 3. Jadi di luar itu silahkan mau makan itu semua. Mau pedes boleh, mau kopi boleh, mau soda boleh. Siapa bilang ibu menyusui nggak boleh makan pedes? Boleh saja selama bayinya tidak ada masalah. Baik. Nah dokter, semua ini dan tak kalah pentingnya, walaupun ibu menyusui kita juga tetap harus minum susu ya. Minum susu itu beberapa bayi kadang alergi dengan ini. Baik, apalagi jadi sebaiknya apa yang diberikan kepada si ibu menyusui ini dok? Susu yang jenis apa? Memang yang anti alergik atau susu kedelai atau seperti apa? Jadi susu itu hukumnya hanya boleh, bukan wajib. Tapi kalau ini saya nggak ada karbohidrat ya. Misalnya nasinya ini tetap harus nasi semua ya. Kalau misalnya dia orang kurang mampu, misalnya ini proteinnya nabati begini, bisa protein hewaninya mungkin kita bisa ganti ikan teri atau apa, udah cukup begitu ya. Jadi tidak perlu yang tidak ada pantangan, pokoknya tidak ada pantangan, cuma 3 itu karena alkohol sama rokok itu menurunkan produksi ASI. Baik, terima kasih ya dokter ASI ya, terima kasih sekali penjelasannya. Dan pemirsa, terima kasih juga yang sudah mengirimkan email dan Twitter ke kami. Jangan lupa selalu nonton Halo Dokter dari Senin hingga Kamis pukul 9 hingga 9.30. Dan juga selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.